tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari kita proklamirkan nama Yahweh dengan pujian Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Yisrael Yahweh Indonesia Yahweh Elohim Yahweh Shema Ambarawa Shema Ambarawa Yahweh Elohim Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Dengan tidak jemu-jemunya kami proklamirkan untuk seluruh Yisrael, Indonesia dan Ambarawa, Yahweh Elohim kita adalah Echad. Dia adalah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan dan diagungkan. Karena Yahweh adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu, dan sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini tanggal 2 Juni. Kemarin tanggal 1 Juni adalah hari yang bersejarah bagi negara kita, yaitu hari lahirnya Pancasila. Oleh karena itulah maka firman Tuhan pada RF Sabat malam ini saya kaitkan dengan lahirnya Pancasila, di mana Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni
diawali tahun 1945 saat diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno di pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI, di mana Insinyur Soekarno menyampaikan konsep dasar negara yang akan menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Dan sekarang ini terbukti banyak negara-negara lain yang ikut mempelajari Pancasila karena mereka terkagum-kagum dengan Indonesia, di mana Indonesia yang beraneka ragam bahasa, agama, suku, dan ras, serta memiliki aneka budaya, serta memiliki ribuan pulau bisa bersatu dengan baik. Jadi Pancasila ini penting mengingat Indonesia sebagai negara besar yang memiliki aneka ragam tadi, baik suku, bahasa, ras, maupun aneka budaya serta ribuan pulau. Untuk menyatukan itu tidak gampang, saudara-saudara. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Namun sayangnya penduduk Indonesia hanya tahu Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi tidak mengerti maknanya. Bahkan isi Pancasila pun tidak hafal. Dulu zaman saya sekolah, itu menjadi hafalan wajib. Kalau tidak hafal, tidak naik, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu ada petinggi negara yang nyanyi-nyanyi menyebut butir-butir Pancasila, tetapi ternyata lupa. Ya, masih ingat saudara-saudara, Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu waktu saya masih di Comal, saudara-saudara, saya pernah ditatar P4. Bahkan saya punya sertifikat penatar P4. Jadi kalau zaman dulu saya bisa menatar orang tentang Pancasila. Karena Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekarang ini tidak dipahami. Padahal negara-negara lain mempelajari Pancasila. Ya, tanpa Pancasila Indonesia sudah berantakan, saudara-saudara, seperti negara Yugoslavia yang pecah menjadi 7 negara. Kecil-kecil sudah Yugoslavia itu kecil, pecah-pecah menjadi negara kecil-kecil lagi, baik Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia, Montenegro, Kosovo, dan Makedonia. Ini karena tidak memiliki landasan pemersatu. Nah, sekarang ini Indonesia berusaha mau dipecah dengan meremove atau menyingkirkan Pancasila karena dianggap Pancasila sudah gagal. Yang disoroti kegagalannya apa? Karena banyaknya korupsi. Padahal ini tidak kena-mengena dengan landasan negara, tetapi berbicara tentang oknum yang memang serakah, ya. Gajinya sudah ratusan juta, lebih dari gaji seorang presiden, tetapi masih merasa kurang saja sehingga menjadi koruptor. Terakhir, Bapak Piring yang terkena imbasnya dari kehidupan yang hedonisme sehingga dia menilep uang negara sampai 8 triliun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang tertentu berusaha untuk menggagalkan Pancasila
yang sudah sejak tahun 1945 hingga sekarang 2023 itu sudah berapa tahun saudara-saudara? 78, sudah 78 tahun terbukti menjadi pemersatu negara. Tetapi berusaha mau diganti dengan faham lain yang sebetulnya faham itu di negara asalnya sudah gagal. Ya. Nah, berbicara soal Pancasila yang tidak dipahami oleh rakyat Indonesia, itu posisinya sama seperti orang yang tidak memahami bahwa Yeshua datang ke bumi untuk menjadi pemersatu bangsa-bangsa. Banyak orang menyoroti Yeshua dari sudut yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, kitab suci mengungkapkan tentang Yeshua yang datang ke bumi sebagai pemersatu bangsa-bangsa, tertulis di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-11, Yohanan pasal yang ke-11 ayat 49 sampai 52 yang demikian bunyinya. Dan seseorang dari antara mereka, yakni Kayafas yang menjadi imam besar tahun itu, ia berkata kepada mereka, "Kamu tidak mengetahui apapun, bahkan tidak memikirkan dalam-dalam bahwa adalah berguna bagi kita jika satu manusia harus mati ganti rakyat dan bukan seluruh bangsa harus binasa." Namun dia mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena menjadi imam besar tahun itu, ia bernubuat bahwa Yeshua akan segera mati ganti bangsa itu. Dan bukan hanya ganti bangsa itu, tetapi juga agar dia dapat mengumpulkan menjadi satu anak-anak Elohim yang telah tercerai-berai. Jadi kasus yang tertulis di dalam ayat tadi itu mengandung makna dua sisi, saudara-saudara. Yang pertama dari sisi Kayafas itu bisa menyelamatkan kedudukan dan kewibawaannya sebagai imam besar. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Yeshua memberikan banyak mujizat-mujizat yang dilakukannya dan itu menyebabkan semakin banyak orang mengikut Yeshua. Berarti para ahli Torah dan imam-imam akan ditinggalkan. Sehingga Kayafas mengambil tindakan seperti ayat yang tadi sudah saya baca. Hal yang kedua dari sisi Kayafas sendiri adalah menghindari konflik atau kerusuhan sehingga pemerintah Romawi tidak mengambil alih permasalahan karena pada saat itu orang Yahudi sedang di bawah penjajahan tentara Romawi. Namun di sisi lain, yaitu dari sisi Yeshua, merupakan sebuah penggenapan seperti yang tertulis di dalam Yohanan 11 ayat 52, di mana di dalam Indonesian Literal Translation tadi dikatakan, dan bukan hanya ganti bangsa itu saja, tetapi juga agar dia dapat mengumpulkan menjadi satu anak-anak Elohim yang telah tercerai-berai. Nah, kita melihat satu kenyataan bahwa segala perkara itu bisa dipandang dari berbagai sudut. Ya, ada pernah di internet itu dikisahkan ada seseorang yang berhadapan-hadapan kemudian menulis angka 6. Yang satu mengatakan itu angkanya 6, yang satu mengatakan angkanya 9. Padahal karena dilihat dari sudut yang berbeda. Tergantung dari sudut mana seseorang memandang. Nah, Yeshua ini sebagai pemersatu bangsa-bangsa, sebagai anak-anak Elohim. Seluruh dunia bisa bersatu dalam ikatan kasih Elohim, dalam wadah iman. Namun setan berusaha untuk memecah belah melalui doktrin gereja,
dengan memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan isi firman itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, para teolog yang mendemonstrasikan kehebatannya melalui kajian teologis yang menyimpang dari firman Elohim. Karena itu sekarang ini saya juga sedang menyanggah seseorang dari Palangkaraya. Nanti dalam waktu dekat kalau sudah selesai, saya akan share kepada saudara. Baik dari Palangkaraya, baik dari Jakarta, baik dari Malang, baik dari berbagai macam tempat, semuanya memberikan argumentasi yang sama. Bukan argumentasinya berbeda atau ada sesuatu yang baru, tidak saudara-saudara. Argumentasinya sama, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi sama seperti orang-orang yang menafsirkan Pancasila yang tidak sesuai dengan landasan awal didirikannya Pancasila. Sama kondisinya. Karena itu ketika saya mulai memikirkan tentang apa yang harus saya sampaikan untuk RF Sabat malam hari ini, karena berdekatan dengan lahirnya Pancasila, saya merenungkan tentang Pancasila ini dan ternyata posisinya, modelnya sama dengan nama Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan bahwa Yeshua itu mempersatukan dalam ikatan kasih Elohim dalam wadah iman. Namun setan memakai para teolog dan doktrin gereja. Karena kita melihat satu realitas bahwa doktrin gereja maupun istilah para teolog itu lebih punya otoritas daripada firman itu sendiri. Karena itu kalau dipikirkan heran, kenapa dari berbagai kota, dari berbagai pulau yang tidak pernah saling berjumpa satu dengan yang lain, kok memberikan argumentasi yang sama. Itu sebetulnya bukan karena sebuah kebenaran, tetapi karena ada satu orang yang menyampaikan, kemudian dianggap benar, lalu dikopi oleh teolog yang lain. Kemudian teolog yang lain ini juga didengar oleh orang yang lain, kemudian dikopi lagi. Tetapi tidak menyelidiki sendiri. Nah itulah sebabnya akhir-akhir ini negara kita goncang. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Demikian pun Yahweh yang adalah nama Elohim kita berusaha untuk di-remove. Sekarang kalau dipikir secara nalar akal manusia, itu tidak masuk akal. Yahweh yang namanya tertulis di perjanjian lama saja ada 6.800 kali, sedangkan di perjanjian baru ada 231 kali. Tetapi nama itu hilang dan bahkan dianggap sesat, saudara-saudara. Sementara nama Allah yang tidak ada dipaksakan untuk ada. Dan ini seragam dari berbagai macam tempat yang berbeda. Dikatakan bahwa Yahweh itu terlalu kudus. Orang Yahudi pun tidak menyebut. Sebetulnya hal ini sangat mudah dipatahkan. Kalau tidak bisa disebut karena terlalu kudus, tidak bisa atau tidak boleh. Bagaimana dengan nama Yesus yang diagung-agungkan oleh mereka? Kok disebut? Apakah itu bukan artinya tidak terlalu kudus sehingga bisa disebut? Sementara kitab suci katakan Yeshua tidak bisa berbuat dosa. Artinya dia adalah pribadi yang kudus adanya. Karena Yeshua adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Kemudian kalau dikatakan orang Yahudi tidak menyebut, bagaimana dengan sikap orang Yahudi yang tidak menyebut Yahweh, yang menolak Yeshua,
tetapi mereka kok tidak mengikutinya. Nah ini kan tidak fair, saudara-saudara. Tetapi memang itulah yang didengung-dengungkan oleh mereka. Padahal kalau kita pikir dengan akal, orang mengatakan YHWH itu tidak tahu bagaimana cara membacanya. Masa sih kita mudah dikibulin begitu saja? Orang Yahudi itu adalah orang yang terkenal sebagai ilmuwan atau saintis. Bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat segala macam yang berguna bagi dunia. Masa membaca Yod He Waw He saja tidak bisa? Apakah masuk akal? Sementara itu adalah bahasanya sendiri. Memang tidak disebut, tetapi kita harus tahu kenapa nama Yahweh tidak disebut. Nama Yahweh tidak disebut karena mereka lebih taat kepada Talmud daripada lebih taat kepada firman. Di mana Talmudnya? Di dalam Berakos Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Itu mengatakan bahwa kalau di luar sinagog, nama Yahweh diganti dengan perumpamaan, yaitu menggunakan nama Hashem yang artinya nama itu. Tetapi sekarang justru di sinagog pun tidak disebut. Jadi terjadi distorsi lagi. Sehingga terjadi banyak permasalahan khususnya di gereja-gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu menyatukan, sementara setan itu memisahkan atau menceraikan. Gereja terpecah belah dikatakan karena Yahweh. Saya bilang para teolog, para pendeta yang mengungkapkan doktrin gereja jangan menjadikan nama Yahweh sebagai kambing hitam. Loh, kenyataannya kan karena nama Yahweh maka terjadi perpecahan. Saya bilang itu merupakan konsekuensi dari munculnya sebuah kebenaran. Tetapi jangan dijadikan kambing hitam. Sekarang saya mau tanya, saya katakan demikian. Sebelum ada nama Yahweh muncul ke permukaan, apakah gereja tidak ada perpecahan? Orang mulai berpikir, saya katakan di negara Indonesia saja, saya pernah tanya kepada pembimas kabupaten, dikatakan bahwa merek sinode gereja di Indonesia itu sudah sekitar 350 merek. Nah pertanyaan saya, kenapa sampai ada merek gereja sebanyak itu? Apakah itu bukan dari akibat perpecahan? Padahal nama Yahweh belum muncul pada saat itu. Jadi jangan nama Yahweh dijadikan kambing hitam. Justru kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu menyatukan. Kejadian 11 ayat 1 dan 6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 6, dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi ini adalah kekuatan dari sebuah persatuan. Yeshua mempersatukan dengan tujuan supaya manusia kedudukan di atas muka bumi ini kuat, bersaudara satu dengan yang lain. Tetapi setan berusaha untuk memisahkannya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah setan hanya memisahkan saja? Tidak, ternyata setan juga bisa bersatu loh saudara-saudara. Di mana ayatnya? Di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-12. Lukas 23 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan pada hari itu, baik Pilatus maupun Herodes atau Horedos, keduanya menjadi sahabat seorang terhadap yang lain,
sebab mereka sebelumnya berada dalam permusuhan di antara mereka. Nah, saudara perhatikan antara Pilatus dengan Herodes ini sebetulnya saling bermusuhan. Tetapi ketika akan menyalibkan Yesua, mereka bisa bersatu. Tetapi umat Nasrani kan tidak begitu. Ya. Merasa doktrin gerejanya yang paling benar dan menganggap nama Yahweh merupakan doktrin baru yang disebut Yahweisme. Ini adalah sebuah ejekan, bukan benar-benar mempersatukan. Oleh karena itulah kita harus menyadari, walaupun mereka-mereka yang menentang Bapa Yahweh itu bersatu padu, tetapi kita perlu perhatikan untuk mengidentifikasinya, lihat motivasinya untuk apa. Berapa banyak kali saya berbicara kepada para pemimpin rohani dan saya tanya, apakah Bapak atau Ibu sudah tahu tentang nama Tuhan kita? Sudah, Pak. Pertanyaan yang kedua, sudahkah diajarkan kepada jemaat? Jawabannya 1001 macam, saudara-saudara. Ada yang mengatakan nanti kalau sudah banyak baru akan disosialisasikan. Ya ini cari amannya. Karena itu saya jujur katakan terhadap saudara-saudara yang ikut pawai kemarin, jujur saya sangat bangga. Kenapa? Karena pertama saya menilai grup kita paling heboh, ya. Grup kita paling heboh. Kenapa paling heboh? Karena kita bersukacita bisa menunjukkan kepada dunia Yahweh adalah Elohim kita. Dan ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Mose juga pernah disidang oleh Korah, Datan, Abiram. Mereka bersatu. Tetapi persatuan mereka bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang anti dengan nama Yahweh. Ini yang sedang saya sanggah. Dia katakan saya tidak anti nama Yahweh. Memang itu ada. Tetapi pada intinya menolak nama Yahweh. Karena dia sendiri tidak pernah menyebut Yahweh sebagai sanjungan atau sebagai ungkapan sebuah kebenaran. Jadi hanya lip service saja kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Korah, Datan, Abiram, mereka bersatu. Tetapi kita melihat satu kenyataan, Tuhanlah yang membela Mose. Kenapa? Karena Mose melekat kuat kepada Elohim. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara-saudara yang nonton YouTube ini, apakah saudara menjadi pemecah belah tentang nama Bapa Yahweh dengan memberikan argumentasi-argumentasi yang tidak sesuai dengan firman? Memberikan argumentasi boleh toh Pak? Boleh, sangat boleh. Karena kekristenan itu harus diuji dan sudah teruji. Jangan yes man, pokoknya apa yang disampaikan tinggal diiyain saja, enggak boleh juga. Kita harus mempelajari, ya. Tetapi kalau kita sudah tahu kebenaran, ya jangan kemudian kita melecehkan kebenaran. Saya bangga dengan Pastor Tony Paul Bastaman di GPF San Francisco, saudara-saudara. Beliau ini sudah waktunya untuk menerima Bapa Yahweh. Dia katakan dulu dia menginjil menggunakan nama Isa Al-Masih, dia mendoakan orang dan orang sembuh. Kemudian setelah mengerti kebenaran tentang nama Yesus, dia tidak lagi menggunakan nama Isa Al-Masih. Ketika dia mendoakan orang, dia katakan, oleh bulir-bulirnya engkau sembuh. Padahal yang benar bilur-bilur, saudara-saudara. Beliau katakan, loh, saya mendoakan orang dengan bulir-bulirnya pun sembuh. Tetapi kalau sudah tahu itu salah,
Masa saya mengulang kembali? Saya pikir ini sebuah perumpamaan yang luar biasa, hikmat Bapa Yahweh yang dahsyat. Ya, makanya beliau katakan setelah saya mengenal nama Bapa Sorgawi kita Yahweh, ya jangan lagi saya menyebut menggunakan nama sesembahan lain. Karena itu saya katakan saya luar biasa merasa kagum dengan Pastor Tony Paul Bastaman ini, saudara-saudara. Beliau bukan sembarangan orang. Beliau ini sudah menginjil ke berbagai negara, bahkan sudah pernah berjumpa dengan Benny Hinn dan sebagainya, orang-orang hebat. Jadi jangan kita ini karena nama Bapa menjadi pemecah belah, sama seperti orang-orang di negara kita yang sudah ikut menikmati bagaimana Pancasila menjadi pemersatu dan membuat damainya bangsa ini, tetapi kemudian memaksakan kehendak. Sama seperti penyembah Bapa Yahweh yang bersyukur kepada Tuhan lebih daripada orang yang menentang, di mana mereka setiap hari diberi makan, diberkati oleh Bapa Yahweh, tetapi memberontak kepada yang memberi makan. Tetapi kita sebagai penyembah Bapa Yahweh tidak mengkonfrontir sehingga terjadi permusuhan, tetapi kita hanya sekedar memberikan penjelasan. Karena itu coba nanti saudara bisa mendengarkan sanggahan saya dari seorang teolog dari Palangkaraya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mereka menganggap kita ini menjadi pemecah belah, karena Yeshua juga dulu pernah dijadikan pemecah belah. Yeshua pernah menjadi pemecah keluarga. Di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Ini berbicara tentang konsep pemikiran yang diubahkan. Ketika dia menerima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka konsep pikirnya berubah. Kalau dulu yang diutamakan adalah bagaimana mengejar karier, ketika menerima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya meluap-luap dan mengutamakan Tuhan, maka seluruh rumah menjadi musuhnya. Konsepnya berubah. Konsep yang dulu tidak sesuai dengan firman diubah karena terjadi kelahiran baru. Sama seperti orang yang menggunakan nama Bapa Yahweh. Jadi ketika seseorang menggunakan nama Bapa Yahweh, awalnya tidak menerima, tapi ketika mau mempelajari dan mereka mendapatkan sebuah kebenaran, maka mereka tidak bisa dicegah untuk menyampaikan kebenaran itu. Pastor Tony Bastaman sendiri mengatakan bahwa beliau mengenal istilah nama Yahweh itu sudah cukup lama, tetapi merasa seperti tidak ada apa-apanya. Nah, saya katakan memang itu belum waktunya, tapi setelah waktunya sekarang tidak bisa berhenti. Beliau memberitakan di internet, karena beliau ini ternyata cukup disegani oleh para pendeta-pendeta di Amerika, saudara-saudara. Nah, sekarang mulai dimusuhi, sama seperti Rabi Saul. Dulunya dia memusuhi murid-murid Yeshua, tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yeshua, malah dia yang dimusuhi. Pastor Tony Paul Bastaman juga begitu, saudara-saudara. Tetapi saya melihat
sepak terjangnya, beliau tidak mundur, tetap hatinya on fire, tetap menyala-nyala untuk memberitakan kebenaran. Jadi munculnya nama Yahweh juga dianggap sebagai pemecah gereja. Di negeri ini, saudara-saudara, jika mau mengubah Pancasila, berarti jadi musuh negara. Demikian pun kalau kita mau mengubah nama Yahweh, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Elohim yang mengatakan bahwa orang itu justru menjadi musuhnya Elohim. Karena dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak berani menyampaikannya. Karena ada motivasi-motivasi terselubung di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, maka kita belajar untuk menjadi orang yang memberitakan kebenaran sesuai dengan firman Elohim, bukan sesuai dengan doktrin gereja atau sesuai dengan para teolog yang ada. Daud sendiri pernah menjadi musuh Elohim saat memisahkan Uria dengan Batseba. Kita tahu bahwa Uria adalah suaminya Batseba ketika Daud yang lain sedang berperang. Daud ada di sotoh rumah jalan-jalan, dia melihat perempuan sedang mandi, dia tertarik dan akhirnya ingin memiliki. Tetapi dengan cara yang licik dia memisahkan antara Uria dengan Batseba. Dengan cara yang licik, Uria dibinasakan di dalam peperangan dengan taktiknya, dan akhirnya terpisahlah mereka. Dari pihak masyarakatnya pada saat itu mungkin salut, karena ketika suaminya yang adalah pahlawannya itu mati, maka istrinya diambilnya sebagai permaisuri di kerajaannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yahweh. Dia menjadi musuhnya Daud. Tetapi puji Bapa Yahweh, Daud adalah orang yang rendah hati. Ketika dia ditegur, dia bertobat sehingga dia tidak mati. Tetapi anak yang dihasilkan dari perbuatan dosanya yang mati. Oleh karena itulah maka jangan sekali-kali kita menjadi pemecah di dalam komunitas, apalagi pemecah gereja. Tetapi dalam sudut yang positif, yaitu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau kita yang dipandang sebagai pemecah gereja, tidak masalah, karena kita ini melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman. Jadi sama seperti Yeshua HaMashiach yang ketika seseorang menerima dia, akhirnya terjadi perpecahan di dalam keluarga. Oleh karena itulah maka mari kita belajar untuk introspeksi diri. Saudara jangan takut untuk memberitakan nama Bapa, karena kita bukan sebagai sumber pemecah belah, tetapi kita sebagai pemersatu bangsa-bangsa yang mengenal sebuah kebenaran. Itulah firman yang saya sampaikan. Saya tidak akan memperpanjang firman, tetapi biar firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, seperti halnya Pancasila yang adalah menjadi pemersatu bangsa. Biarlah kehidupan kita juga menjadi pemersatu komunitas ataupun pemersatu gereja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah mengajarkan kepada kami dalam hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni yang lalu, yang telah terbukti menjadi pemersatu bangsa negara Indonesia ini. Maka kami menyadari bahwa Engkau adalah pemersatu bangsa seluruh dunia, yaitu Yahweh Elohim yang akan menyelamatkan. Oleh karena itulah kami yang sudah mengenal kebenaran bahwa pencipta langit dan bumi adalah Yahweh, dan Engkaulah yang telah turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach.
Dan Engkau pula yang memberikan nasihat dan pengertian kepada kami untuk mengenal kebenaran yang berdiam di dalam hati kami, Immanuel. Oleh karena itulah kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini dalam ibadah RF Sabat membuat kami tetap kuat untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkati semua yang sudah melayani, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan kami dapat beristirahat dengan nyenyak, jauhkan dari kuasa setan, roh jahat, orang jahat, dan pengganggu-pengganggu yang lain supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dilakukan dipakai oleh Engkau dan diberkati oleh Engkau untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wa yismareka. Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.